Pemirsa, kita akan membahas bahaya mafia peradilan bersama Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim yang sudah hadir di studio Berita 1 pagi ini, dan kami juga sudah terhubung dengan Pak Bagirmanan, Profesor, mantan Ketua Mahkamah Agung melalui sambungan telepon, dan kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Saya coba ke Pak Bagirmanan dulu sebelum ke Pak Ibrahim. Pak Bagirmanan, ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal kode etik, Pak, apakah dibenarkan sebetulnya hakim, termasuk juga hakim agung, itu yang keluarganya melakukan bisnis atau apapun lah yang ada hubungan finansial tertentu dengan orang-orang yang kemungkinan atau mungkin saja nantinya akan berperkara di pengadilan? Ya, kalau kemungkinan berperkara di pengadilan, Anda pun juga mungkin berperkara di pengadilan suatu ketika, ya. Ya. Jadi ini kan biasanya yang berkaitan dengan persoalan hubungan seperti itu adalah dalam makna hubungan yang bersifat profesional, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mencegah orang kakak beradik, bagaimana kita harus membatalkan bahwa dia jadi kakak beradik, yang satu jadi hakim, satu punya kegiatan. Tapi yang harus jadi pegangan, apakah itu akan mempengaruhi pekerjaan profesionalnya atau tidak, gitu. Itu yang harus agak lurus kita ini, ya. Terus berbasangka, gitu, ya. Nah, saya ingin bercerita, ya. Suatu ketika saya waktu itu masih belajar di negeri Belanda, saya membaca atau ya diceritain hakim-hakim negeri Belanda, katanya itu kalau makan siang biasanya jauh dari kantornya, karena mereka takut ketemu orang yang berperkara atau pengacara di dekat-dekat sana di restoran atau rumah makan. Ya. Jadi itu caranya itu. Oke. Kenapa? Karena akan menimbulkan konflik of interest. Akan menimbulkan konflik of interest, dan esensi dari hal-hal seperti itu adalah bagaimana kita mencegah konflik of interest, gitu, ya. Nah, itu yang jadi esensi. Oke, baik. Nah, ini kalau kita bicara konflik of interest, Pak, kalau ini kan ada beberapa bukan bukti tapi keterangan-keterangan orang yang ini dikatakan harus diperiksa, memang harus dicek kebenarannya bahwa ada bisnis rumah sakit yang melibatkan 6 keluarga hakim agung, gitu. Ya, di dalam etika profesi seperti itu ada hal lain yang perlu saya katakan. Demi menjaga hubungan profesional atau etik seperti itu, banyak praktek keluarga menjauhkan diri dari bisnis atau kegiatan yang akan berkaitan dengan pekerjaan seorang hakim, keluarganya atau bapaknya atau apanya itu, ya. Atau bahkan seorang hakim akan menyatakan diri tidak akan ikut mengadili suatu perkara apabila keluarganya tersangkut dalam perkara itu, karena untuk mencegah konflik of interest. Lagi-lagi saya mau cerita, suatu ketika John Marshall, Ketua Mahkamah Agung yang raksasa Amerika itu, ada perkara tanah di New Jersey. Karena tanah itu adiknya sebagai salah satu pihak, maka dia menyatakan bahwa saya tidak ikut menyidangkan perkara ini karena saya takut ada konflik of interest. Karena itu perkara adik saya. Nah, jadi bisa juga itu dihindari apabila satu perkara ada kaitan dengan keluarga, hakim itu menyatakan tidak ikut dalam memeriksa perkara itu. Artinya Pak Bagir, kalau boleh saya simpulkan, meskipun itu tidak tercatat atau tidak ada dalam kode etik atau aturan hakim, integritas hakimnya itu mencoba untuk lebih dari yang sudah tercatat itu yang ingin Pak Bagir katakan. Iya. Baik. Iya, saya sering mengatakan bahwa hakim itu adalah jabatan kesepian, gitu, ya.
Artinya dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pekerjaannya. Oke, baik. Sebab kalau pengertian independen, hakim independen itu bukan hanya kita menghormati independensinya, dia sendiri punya kewajiban menjaga independensinya. Oke, baik. Ya, ini saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini menarik pernyataan dari Pak Bagirmana tadi bahwa bukan hanya independensinya yang memang itu sudah aturannya, tapi juga dia harus menjaga diri untuk tetap independen. Nah, kalau kita melihat laporan-laporan adanya rumah sakit yang merupakan kongsi antara keluarga 6 hakim agung dengan seorang pengacara yang mungkin juga pasti akan sangat mungkin berperkara di pengadilan. Apa yang tercatat di benak Anda? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya memang benar yang disampaikan oleh Profesor Bagir bahwa hakim itu harus menjaga independensinya. Dan independensi hakim itu tidak saja institutional independence, tetapi juga adalah individual independence of the judges. Yang harus dijaga sebenarnya adalah yang seperti disampaikan oleh Profesor Bagir tadi, bahwa hakim harus menjaga jangan sampai ada conflict of interest. Konflik of interest ini bisa terjadi terhadap orang, seperti yang beliau sampaikan, itu adiknya misalnya, atau bisa terhadap kasusnya itu sendiri. Hakim berkepentingan terhadap kasus itu. Dalam konsep inilah, dalam situasi seperti inilah, hakim itu harus mampu meyakinkan pada dirinya dan jujur pada dirinya bahwa apakah dia memiliki konflik of interest atau tidak. Kenapa konflik of interest itu harus dihindari? Karena itu bisa menimbulkan bias, bisa menimbulkan personal preference dari hakim itu sendiri yang kemudian pada akhirnya putusannya bisa menjadi subjektif. Itu yang harus dijaga sebenarnya. Oke, nah ini kalau misalkan ada, ini memang masih sedang diselidiki. Apakah KAI masih menyelidiki soal ini? Iya, jujur aja karena masyarakat. kasus yang dulu itu sebenarnya sudah dinyatakan ditutup sementara karena tidak cukup bukti. Yang kedua, saya sendiri belum tahu siapa hakim agung yang dimaksud, tetapi sekiranya yang diberitakan itu adalah misalnya mantan hakim agung, itu kan artinya sebenarnya sudah tidak ada lagi hubungannya dengan profesi sebagai hakim. Nah, satu hal juga yang perlu, yang seperti Profesor Bagi juga kemukakan tadi, bahwa tidak ada larangan seseorang itu bersaudara, misalnya saudaranya hakim, dia kemudian lalu pebisnis. Itu kan sulit juga. Berbisnisnya tapi dengan pengacara misalkan gitu, itu yang menjadi pertanyaan. Iya, kalau hakimnya sendiri itu yang dilarang, memang ada kode etiknya. Ada kode etik, dilarang, hakim dilarang berbisnis misalnya. Tapi kalau adiknya misalnya, atau anaknya misalnya, adalah itu tidak ada larangan bagi dia sebenarnya. Tetapi yang paling pasti adalah hakim harus memastikan pada dirinya bahwa kalau terjadi konflik of interest, maka dia harus mengundurkan diri. Dan itu dibutuhkan kejujuran. Dan ada dua. Kalau hakim itu sendiri yang merasa bahwa dia memiliki konflik of interest, maka dia harus menyatakan dirinya recuse, mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya pihak lain yang merasa dirugikan, kalau dia misalnya menjadi pihak hakim terhadap satu kasus, maka pihak lain boleh meminta supaya didiskualifikasi. Jadi ada dua. Ada recuse, itu inisiatifnya hakim itu sendiri. Yang kedua diskualifikasi. Tetapi lagi-lagi yang penting adalah bagaimana hakim itu betul-betul bisa menjaga independensinya. Tidak hanya independensi karena pengaruh dari luar, tetapi yang paling penting adalah state of mind. Pikiran hakim itu harus independen, harus merdeka, sehingga dia tidak imparsial, sehingga dia tidak parsial, mohon maaf. Oke, Pak Ibrahim, kalau kita bicara soal mafia peradilan sendiri, ini kan orang beranggapan bahwa ini seperti buang angin gitu ya, seperti kentut seperti itu. Orang cium adanya mafia peradilan, tapi ngebuktikannya kok kayaknya sulit sekali. Gimana kalau menurut catatan KAI? Jadi memang banyak juga laporan masyarakat yang seperti itu. Lalu kemudian masyarakat juga pelapor tidak mampu membuktikan itu juga sulitnya. Kita itu karena seperti kentut tadi itu kan, dia tercium, tapi gimana membuktikannya? Ya itu mungkin itu pandangan. Tetapi sebenarnya begini, saya ingin menyatakan sesuatu seperti ini. Istilah mafia peradilan sebenarnya menurut saya itu adalah sebuah istilah yang harus diluruskan. Seolah-olah bahwa di pengadilan itulah mafia itu terjadi. Padahal hakim itu kan bukanlah aktor tunggal di dalam proses penyelesaian satu perkara. Pasti. Dia adalah di situ terlibat para pihak, di situ ada kuasa hukum, kalau perkara pidana ada jaksa penuntut dan sebagainya. Ini bisa terjadi bukan hanya karena hakimnya, tetapi orang-orang di luar pengadilan itu sendiri sebenarnya harus mampu menahan diri untuk tidak mengambil bagian atau berkontribusi dari lahirnya mafia peradilan itu. Itu yang harus penting. Karena
kita sebut mafia itu karena memang pasti banyak aktornya sebetulnya kan ya. Cuman yang menjadi permasalahan kita adalah ini kan mestinya benteng terakhir dari hukum kita gitu ya. Hakim itu adalah menjadi benteng terakhir. Kok juga terlibat di sana? Kalau benteng terakhir itu sudah jebol, maka sudah nggak ada lagi sebetulnya tentu saja. itu. Tentu saja hakim harus menjaga integritasnya. Tetapi harus diingat bahwa hakim itu kan menerima perkara yang diajukan ke hadapannya. Tapi jangan menerima suap, itu sebetulnya Pak Ibrahim. Itu yang tidak boleh. Kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Ibrahim. Boleh. Kembali lagi di dialog tentang bahaya mafia peradilan dan masih bersama Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim, dan melalui sambungan telepon juga masih ada Profesor Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, dan kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Pak Ibrahim, ini kalau kita bicara soal mafia peradilan. Seperti yang Pak Ibrahim tadi katakan, mafia itu berarti bukan hanya hakim gitu, tapi ada keterlibatan pihak-pihak lain, bisa bahkan paniteranya juga, bahkan mungkin entah siapapun gitu yang bisa disuruh oleh hakim, bahkan juga ada jaksanya, ada polisi, ada pengacara dan segala macam. Dan dari catatan kita sebetulnya juga kan banyak ya, sekarang kita bicara soal hakimnya Pak Ibrahim. Dari catatan kita kan sebetulnya juga banyak hakim-hakim yang akhirnya terbukti dia menjadi bagian dari itu gitu. Nah, ini gimana kalau menurut Pak Ibrahim? Kalau kita bicara tentang fakta, memang tidak bisa dinafikan bahwa ada oknum juga yang terlibat di dalam proses-proses seperti itu, yang saya sebut sebagai perilaku korup atau corrupt behavior. Nah, dalam kondisi seperti ini memang cukup memprihatinkan, karena hakim itu kan dengan jabatan yang sangat mulia, diharapkan betul-betul bisa menjaga integritasnya mereka. Dia bisa membangun dan membatasi hubungannya dengan pihak-pihak lain. Dalam berperkara, hakim itu hanya dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan para pihak. Itu di ruang persidangan. Di luar itu tidak dibolehkan. Secara etik itu dilarang. Apalagi kalau hakim itu misalnya membangun komunikasi yang disebut dengan ex parte communication atau komunikasi sepihak. Itu lebih-lebih itu tidak boleh terjadi. Karena semua itu akan mengarah pada praktek-praktek yang bersifat subjektif. Itu yang harus dijaga oleh hakim itu sendiri. Ya. Nah, Pak Bagir. Halo Pak Bagir, ini kalau kita bicara soal banyaknya hakim yang menurut catatan kami juga ada beberapa yang terbukti melakukan tindak korup seperti itu. Menurut pandangan Pak Bagir, apa sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi, Pak? Iya. Pertama, saya agak kurang setuju kalau sudah banyaknya itu. Hakim kita ada 6.000, 7.000 hakim. Kali secara persentase memang gitu, tidak ada artinya, ya betul. Ya, jadi tapi bagi bukan banyaknya, setengah orang pun, satu orang pun itu tragedi, gitu ya. Jadi bukan banyak, bukan sedikit, tapi kalau ada seperti itu, bagi saya sebuah tragedi, gitu, yang mestinya tidak boleh terjadi, gitu ya. Itu, pertama tentu memang kelemahan integritas dari hakim. Tapi di pihak lain, kita berhadapan juga dengan masyarakat yang kalau berperkara hanya satu kamusnya, dia mesti menang. Dan untuk menang itu dia harus menempuh segala cara. Jadi ada dua pertemuan yang tidak sehat, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu saya ada tanya juga, kalau kita cuma mendorong agar hakim baik, tapi kondisi masyarakat kita sendiri, moralnya, etiknya nggak pernah kita perbaiki, gitu ya. Masyarakat sendiri mengharapkan segala cara. Pak Bagir, ini kalau kita bicara bahwa satu pun sebetulnya, kalau ada hakim yang mungkin orang banyak menyebut sebagai wakil Tuhan di bumi ini mungkin ya. Dan kalau di pengadilan juga kan mereka dipanggilnya yang mulia ini Pak Bagir Manan. Nah ini, betul. Nah ini yang memulai kembali agar mereka disebut yang mulia itu. Ya, artinya mereka harus betul-betul paham penyebutan itu bukan hanya posisinya sebagai hakim, tapi juga moralnya juga harus mulia, kan seperti itu mestinya Pak Bagir. Karena itu saya selalu mengatakan
sumber krisis para pejabat kita, termasuk hakim, adalah dia memahami kemuliaan jabatannya. Dia tidak pernah menghormati bahwa jabatannya itu sangat terhormat, sehingga dia merasa seperti jabatan-jabatan biasa gitu ya. Nah itu mestinya sejak awal sudah kita tanamkan bahwa dia adalah satu kelompok yang terhormat yang harus dijaga dignitinya, keagungannya. Nah ini memang saya tidak tahu apa sebabnya gitu ya. Saya dulu sudah berusaha untuk melakukan itu ya, tapi tentu ada akhirnya saya harus pensiun kan. Nah itu harus kita akui itu. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi, Bung, sistem pendidikan hukum kita yang juga tidak benar-benar akan menanamkan bahwa pun ya orang sedang yang lagi jadi seperti itu. Nah ini Pak Bagir, maaf Prof, Prof, maaf, tolong diulangi lagi yang soal pendidikan kita, Prof. Apa masalahnya menurut Anda? Pendidikan hukum kita, kan kita ini untuk menjadi hakim, menjadi jaksa, itu kan dari hukum apa aja gitu ya. Nggak ada lagi ininya. Pokoknya memenuhi syarat sarjana hukum yang diakui negara, boleh. Melihat bahwa apakah kualifikasi mereka sebagai sarjana hukum benar-benar memenuhi syarat. Oke, baik. Kemudian yang kedua, isi dari pendidikan itu sangat menekankan kepada penguasaan keterampilan hukum saja. Kadang-kadang konsep hukumnya tidak lagi yang ada yang dikedepankan, apalagi diajarkan secara mendalam. Oke. Pak Prof, kalau Prof, maaf saya putus, Prof. Kalau boleh saya simpulkan, artinya salah satu permasalahan kenapa tragedi ini terjadi menurut istilah Prof tadi adalah karena pendidikan hukum di Indonesia saat ini lebih bicara soal knowledge-nya saja, pengetahuan tentang hukumnya saja, tapi penerapan disiplin moral, integritas sebagai orang yang sarjana hukum dan ya diantaranya juga nanti akan menjadi hakim, itu dirasa tidak ada atau mungkin sangat kurang. Seperti itu kurang lebihnya, Prof. Ya, sekarang kita tahu orang bahwa pintar itu sebagai kehormat diri gitu ya. Peduli ya gitu ya. Oke. Baik. Baik. Prof Bagirmanan, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kita di Dialog Pagi. Ya, Pak Ibrahim, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita menyimak pernyataan Pak Bagirmanan tadi bahwa ada dua permasalahan. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri, kalau berperkara itu punya satu kamus, hanya ingin menang, dan dia akan melakukan segala cara untuk menang. Dan yang kedua adalah pendidikan hakimnya sendiri yang memang kurang menonjolkan soal integritas tadi. Nah ini gimana menurut Prof? Jadi memang seperti saya singgung pertama sekali bahwa proses peradilan itu kan proses pelibatan stakeholder. Ada hakim, ada kuasa hukum, ada masyarakat. Memang budaya hukum masyarakat kita ini harus diakui bahwa masih perlu dididik terus, dilakukan judicial education kepada publik agar mereka tahu bahwa pengadilan itu sebenarnya bukan tempat mencari kemenangan, tetapi tempat mencari solusi yang adil terhadap sebuah persoalan. Mencari keadilan itu dia. Mencari keadilan itu seperti itu. Kemudian yang disinggung oleh Profesor Bagri itu benar sekali bahwa hakim tidak hanya independen dan imparsial, tetapi juga dia harus memiliki kompetensi. Dan di dalam literatur dikenal ada 3 kompetensi bagi hakim. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hard competence. Hard competence itu menyangkut tentang kecerdasan di sini. Mastering in law, penguasaan tentang hukum material maupun hukum acara. Yang kedua yang dibutuhkan bagi hakim adalah skill competence, keterampilan. Keterampilan baik itu di dalam mengolah satu perkara, keterampilan di dalam menyusun suatu putusan, itu menyangkut skill. Dan yang ketiga, ini yang paling penting yang disampaikan oleh Profesor Bagir tadi, yaitu mengenai soft competence, disebut sebagai soft competence. Soft competence itu menyangkut tentang integritas moral. Bahwa sehebat apapun seorang hakim misalnya, pengetahuan hukum materialnya maupun hukum acaranya, dan dia terampil, kalau dia sangat cerdas misalkan ya. Iya, tetapi dia lack of
soft competence ini berbahaya. Saya teringat ada kata-katanya Samuel Johnson. Samuel Johnson mengumpamakan seperti ini. Kalau ada orang pintar katanya, tetapi tidak ada integritasnya, maka dia itu berbahaya dan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya. Tetapi sebaliknya, ada orang integritasnya cukup bagus, tetapi kompetensi knowledge-nya lemah, maka itu lemah tak berdaya. Oleh karena itu, bagi hakim, dan ini KY lakukan, dorong terus agar KY melakukan proses yang disebut dengan sustainable judicial education yang berbasis pada etika. Baik. Jadi hukum acara kita ajarkan, tetapi dalam hukum acara itu disinggung tentang apa faktor etik yang perlu diperhatikan oleh hakim. Kalau ini penting, kenapa ini hanya disinggung, Pak Ibrahim? Bukan itu yang harusnya diutamakan, dididik kepada hakim-hakim yang saat ini menurut Pak Ibrahim dan juga Prof. Bagirmanan tadi, memang pendidikan untuk itu memang kurang. Terhadap komisi yudisial yang memang kewenangan konstitusional aja menjaga dan menegakkan harkat martabat serta perilaku hakim, ini yang dipush. Oke. Ini yang kita dorong. Baik. Pak Ibrahim. Meskipun dalam keterbatasan, tetapi ini menjadi fokus perhatian komisi yudisial. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Terima kasih. Ya, kita tiba di segmen terakhir dialog tentang bahaya mafia peradilan dan masih bersama Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim. Pak Ibrahim, kalau kita bicara soal bahaya mafia peradilan, ini setiap orang pasti tahu. Karena yang paling pertama muncul kalau ada mafia peradilan, bahayanya itu adalah tidak adanya keadilan tentunya. Nah, ini gimana kalau seandainya, kita kan tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Bagirmanan, bahwa ketika masyarakat itu berperkara di pengadilan, kamusnya cuma satu, menang gitu. Nah, artinya kita tidak bisa berharap masyarakat untuk tidak melakukan itu kan, artinya meskipun kita berharap gitu. Nah, paling tidak benteng terakhir dari keadilan itu tidak bisa ditembus, kan itu sebetulnya harapannya. Nah, ini gimana menurut Pak Ibrahim? Ya, memang saya selalu mengatakan di beberapa kesempatan bahwa hakim itu adalah, profesi hakim dan pengadilan itu adalah disebut sebagai benteng terakhir memang. Kalau itu jebol, maka akan terjadi banjir besar, kan seperti itu kira-kira seperti itu. Nah, disinilah memang kita penting. Sebelum saya potong dulu sedikit, kita ingat waktu pas kasus MK, ketika Pak Akil Mukhtar gitu akhirnya menjadi tersangka dan akhirnya jadi terpidana. MK, saya ingat persis waktu itu ketika saya datang ke pengadilan itu kan luar biasa gitu ya, orang semuanya sangat menghormati apa namanya sidang. Tapi ketika kasus itu MK diobrak-abrik sama orang. Itu karena begini, fakta secara langsung. Iya betul. Karena kan begini, ada hal yang penting terhadap pengadilan itu, yaitu menjaga trust publik. Seperti Prof. Bagir katakan tadi, memang tidak tepat kalau kita mengatakan banyak. Iya. Tetapi satu pun sebenarnya dari sisi quality itu sangat mengerikan sebenarnya. Tragedi menurut istilah beliau dan sebagainya. Karena itu kan ini urusan trust. Kalau masyarakat itu sudah tidak trust kepada pengadilan, kan ini menjadi bahaya pula pada sisi lain. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang diharap bisa memutus perkara itu secara adil. Kalau menurut Pak Ibrahim sendiri, kondisi peradilan kita saat ini, hakim-hakim saat ini kalau entah KY pernah melakukan penelitian atau tidak soal ini. Paling tidak kalau dinilai dari 0 sampai 10, ini ada di berapa sebetulnya trust publik terhadap hakim saat ini? Waduh, memang belum ada penelitian khusus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di satu sisi terjadi peningkatan kepercayaan pada pengadilan, tetapi pada sisi lain juga masih ada tanda kutip pertanyaan tentang apakah pengadilan itu memang bisa dipercaya atau tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan pengadilan ini sekali lagi itu tidak mungkin selesai dengan perbaikan pada sisi pengadilan itu sendiri, tetapi juga pada sisi masyarakat dan stakeholder itu sendiri. Saya ingin memberi satu gambaran tentang bagaimana proses peradilan dalam criminal justice system misalnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya secara pribadi terhadap lembaga penegak hukum yang lain. Ibaratnya proses peradilan itu kalau dalam pidana itu kan seperti ini. Ibarat air yang mengalir dari hulu ke hilir, Mas. Ya. Jika di hulu itu, saya sebutlah misalnya proses penyelidikannya dan penyidikannya, itu berlangsung secara profesional. Lalu kemudian di tengah, jaksa penuntut umum juga melaksanakan tugasnya dengan baik, secara profesional, dengan integritas yang kuat. Maka di hilir ini, di pengadilan, kita akan berharapkan air itu tetap bening. Ya. Tapi kalau di hulunya, keruh, saringan di jaksa penuntut umum yang tidak bekerja dengan baik, maka agak sulit kita mendapatkan air yang bening di hilir ini.
Nah, yang persoalannya seringkali yang selalu disalahkan itu adalah pengadilan. Nah, saya kira bukan dalam padahal dari hulunya itu juga sudah seperti itu. Nah, maksud saya begini, dan saya berkeyakinan sekali bahwa semua lembaga penegak hukum itu sebenarnya memegang prinsip bahwa dia akan melakukan pekerjaan itu secara profesional dan integritas. Saya kira ini yang harus didorong terus. Baik. Masyarakat juga harus berkontribusi dalam urusan itu. Pak Ibrahim, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Ya, terima kasih Mas.